Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi. Selamat akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu indah, yaitu kesaksian Bibi ya. Bibi jangan takut, jangan susah. Walaupun hanya seorang diri, tetapi kita mempunyai Tuhan yang kuat. Tidak mempunyai saudara, tetapi kita mempunyai saudara yang banyak di dalam Tuhan. Kita bersukacita, jangan khawatir. Kita semua adalah saudara-saudara yang Bibi. Harap senang punya saudara. Ya, puji Tuhan ya. Seperti kesaksiannya saudara Ibu Sukati, memang Sukati sakit ya saudara. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Kalau kita sakit sudah menginjak tua. Memang orang menginjak tua itu sedikit-sedikit kena hujan sedikit sakit, masuk angin. Tapi itu tidak menjadikan sebab kita dekat dengan Tuhan. Tapi mari kita tambah dekat dengan Tuhan ya. Sakitnya juga bagi atasi. Mau dikeringi, mau dipijeti, sebentar mari ya, tidak usah sedih, tidak usah nangis ya. Puji Tuhan, Tuhan baik, kita mempunyai Tuhan yang kuat dan gagah, sanggup untuk menolong siapapun. Puji Tuhan, seperti kesaksiannya saudara Aji ya, memang itu suatu ujian lah, yang api-api. Bagaimana Tuhan melihat, bagaimana Aji itu melihat api yang api ya. Roh Allah yang ada di dalamnya mengingatkan, jangan diambil, ambil, masukkan lagi, ada yang punya ya. Ini untuk saudara dan saya. Ujian itu melalui seperti itu juga. Kita ingat, ini bukan punyaku ya. Ini bukan punyaku, walaupun bagus sekali, melebihi dari punyaku. Harus dikembalikan yang punya ya. Saudara, Tuhan baik. Kalau saudara mengembalikan dengan senang hati, dengan suka, Tuhan nanti akan memberikan yang terbaik. Nah, Tuhan akan memberikan yang baik bagi saudara. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kesaksian baik dari Ibu Andri ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, Tuhan biasa menolong dalam kehidupan Ibu Andri. Mana bekerja, di mana melayani, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya juga. Tuhan memberkati. Tetapi yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Jadi kita buka firman Tuhan yang sering kita ceritakan, sering kita dengarkan dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3 ayat 5. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Coba perhatikan Pak. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah."
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar pembacaan firman Tuhan, yaitu Petrus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu habis doa 10 hari, rasul-rasul dan anak-anak Tuhan dilengkapi dengan Roh Kudus. Dan semua rasul-rasul dan anak-anak Tuhan, mereka semua suka bekerja, suka melakukan firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadikan semua muridku. Olehnya ini rasul-rasul dan para murid-murid Tuhan lainnya, dia sudah dilengkapi dengan Roh Kudus. Dia pergi untuk melakukan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang yang sakit. Dalam yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu Petrus dan Yohanes, yaitu dia masuk ke bait Allah. Bukan hanya Bapak Petrus dan Yohanes, tetapi banyak orang yang akan masuk ke dalam bait Allah, yaitu waktu pukul 3 itu waktu doa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini di dekat pintu gerbang indah atau gerbang pintu elok, di situ ada orang yang sakit lumpuh. Orang yang sakit lumpuh itu dari lahir sudah lumpuh, tidak dapat berjalan. Olehnya pekerjaannya dia meminta sedekah. Tiap-tiap hari dibawa orang, diletakkan di situ, yaitu untuk minta sedekah. Yaitu seperti Bartimeus yang buta, ya. Bartimeus yang buta itu pekerjaannya sebab matanya buta, duduk di pinggir jalan, dia suka minta sedekah. Harap yang dikasih oleh Tuhan, ini Bapak Petrus dan Yohanes juga akan masuk di bait Allah itu. Untuk apa? Untuk berdoa. Untuk berdoa bersama. Pada waktu Petrus dan Yohanes, yaitu melalui pintu elok atau pintu gerbang ini, orang yang lumpuh itu melihat dia, mengharapkan sesuatu dari Bapak Petrus dan Yohanes. Firman Tuhan katakan, lihat aku, tataplah aku, perhatikan aku. Apa mungkin apa ganteng atau ditoke nanti memberi uang yang banyak, ya. Maksud Bapak Petrus tidak begitu. Lihatlah aku, pandanglah aku. Dan Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Karena yang dikasih oleh Tuhan, yang diberikan oleh Bapak Petrus adalah barang yang berharga. Harganya mahal, ya, harganya mahal. Beli di pasar tidak ada, di mana-mana tidak ada, tetapi
Petrus dan Yohanes mempunyai, yaitu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Dalam yang dikasih oleh Tuhan, itu melebihi daripada uang, melebihi daripada harta benda, melebihi dari segalanya. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret dia dapat berjalan. Orang ini bersuka cita. Kalau saudara ditolong, diberi sesuatu yang berharga, susah atau suka? Suka. Kalau saya diberi sesuatu oleh Bapak Buas, Bu, aku dari sana pakai oleh-oleh, kalau banyak aku senang Pak. Terima kasih anakku, tak cium sini situ. Tak cium anak saya. Sebab diberi sesuatu yang indah, yang baik, yang mahal harganya. Dalam yang dikasih oleh Tuhan, ini orang yang lumpuh ini bersuka cita. Tangan Petrus mengulurkan tangannya kepada orang itu, mengangkat untuk berdiri, dan mereka dapat berdiri. Mata kakinya dapat kuat, dapat berjalan, dapat melompat ke sana kemari. Bersuka cita. Dan aku yang dikasih oleh Tuhan, kuasa Tuhan itu dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya tetap ada. Kalau saudara percaya, saudara percaya kan kuasa Tuhan tetap ada. Dan aku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan kembali, yaitu waktu gereja ini kalau yang dipakai saat ini saudara bagus ya daripada yang lalu. Pada waktu dulu bangunan ini baru botol dan dapat separuh sedikit, ini dikasih payung untuk kebagian, tambah sedikit untuk kebagian sampai di depan, tidak ada teras mana. Darahku yang dikasih oleh Tuhan, saya sama suami saya sedih ya saudara, keadaan yang begitu. Tidak hanya saya sama suami saya dan jemaat juga yang waktu itu sedikit sekali ya saudara. Ya, gereja ini seakan-akan gerejanya kurang sakit. Pada waktu itu ada anak yang lumpuh, sudah umur 10 tahun atau 14 tahun, dia merangkang saudara. Dia merangkang, sudah didukung ke sana kemari, sudah dibawa ke Surabaya ya. Tidak dapat berjalan, tidak dapat sembuh. Tetapi oleh karena Tuhan dibawa ke sini saudara, didoakan. Anak ini sampai sekarang masih ada, tetapi tidak mau ke gereja. Sekarang sudah punya anak, sudah dapat bekerja, jualan bubur kacang hijau, tetapi sampai sekarang dia tidak ingat akan Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Rumahnya di situ loh, jalan pojok situ. Ya, saudaranya saudara Wida, kakaknya. Sampai sekarang dapat naik mobil, dapat nyopir mobil. Pada waktu itu dari ibunya sampai mbah, terus anak-anaknya semua ke gereja. Terus kecil-kecil dilamar orang, semua terus tidak ke gereja, tinggal satu. Tuhan menyembuhkan. Terus jendela ini sudah ada kayunya, tetapi belum ada kacanya saudara. Ada orang yang sakit perut, rumahnya jauh sana, sudah berubah ke sana kemari. Terus dia mendengar kesaksian dari saudaranya, terus dia datang ke gereja. Tolong Bu, tante doakan saya, kalau saya sembuh nanti ini jendela saya kasih kaca semua. Nah saudara, Tuhan mendengar.
ditempeli kaca. Amin. Benar. Terus